Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wira di channel Dunia Hewan ya guys. Ya, dan pada video kali ini sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara beternak burung lovebird di kurung kotak seperti ini gitu ya. Dan di depan sudah ada satu contoh kurung kotak untuk beternak burung lovebird. Dan pada video kali ini sekarang saya akan membahas satu persatu mulai dari penempatan kandang, pemilihan indukan, serta pemberian pakan, dan yang terakhir perawatan untuk burung lovebird yang akan diternak gitu ya guys. Makanya jangan skip video ini supaya kalian tidak kelewatan ilmu beternak lovebird sepengalaman saya gitu ya. By the way, saya tuh sudah dari 2017 untuk beternak lovebird. Ini disclaimer dulu, ini saya akan memberikan cara beternak burung lovebird-nya sepengalaman saya gitu ya. Jadi mohon maaf bila ada yang berbeda, karena ini saya ditujukan videonya hanya untuk pemula yang baru mulai ingin beternak burung lovebird gitu ya guys. Oke, yang pertama, kalian yang mau beternak lovebird, pastikan kalian memilih indukan yang bagus. Nah, cara memilih indukan yang bagus nanti saya akan upload video khusus gitu ya. Setelah video ini upload, semingguan lah ya, nanti saya akan upload video khusus tentang bagaimana cara memilih indukan yang bagus untuk diternak gitu, yang pasti untuk jangka panjang gitu ya guys. Dan yang berikutnya, pastikan burung lovebird kalian benar-benar sepasang gitu ya. Dan untuk cara membedakan jantan dan betinanya, saya sudah buatkan videonya gitu ya. Kalian tinggal tonton dulu aja. Sebelum lanjut video ini, kalian tonton dulu aja ya bagaimana cara membedakan jantan dan betina di video yang ini gitu ya. Nanti linknya saya taruh di kolom komentar. Nah, setelah kalian nonton video yang itu tentang cara bagaimana membedakan jantan dan betina, kalian baru bisa lanjut tonton video ini gitu ya, supaya kalian sukses dalam berternaknya ya. Karena walaupun kalian udah setting kandang semaksimal mungkin gitu ya, perawatan semaksimal mungkin, kalau kalian keliru memilih indukan gitu ya, maka hasilnya akan sia-sia gitu ya. Misalkan kalian memasukkan 2 ekor dan ternyata jantan dan jantan atau betina dan betina itu akan sia-sia gitu ya. Dan kenapa saya menyuruh nonton dulu video yang itu, karena lovebird tuh ya, walaupun jantan dan jantan atau betina dan betina tetap bisa nah seperti itu ya, bisa saling loloh gitu ya, bisa mesra lah gitu ya guys, tuh seperti itu. Namun tidak akan beranak tentunya ya. Nah, setelah pemilihan indukan, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara setting kandangnya ya. Di sini bisa kita lihat, ini untuk pemberian minumnya saya pakai cup biasa ya, wadah biasa, dan untuk pemberian pakannya saya pakai yang dispenser seperti ini gitu ya. Sebenarnya ini tergantung lovebird kalian gitu ya. Kalau lovebird kalian makannya suka diacak-acak, kalian pilihnya wadahnya yang kayak gini gitu ya, supaya tidak bisa diacak-acak. Kalau lovebird kalian tidak suka mengacak-acak pakan, kalian pakainya wadah yang kayak gini aja gitu ya guys. Dan untuk penempatan tangkringan di sini saya pakai 2 tangkringan ya, supaya lovebird itu leluasa gitu ya, leluasa bisa terbang sana terbang sini. Ini bisa ada 3 pijakan ya, di atas glodok, di tangkringan atas, dan di tangkringan bawah. Kenapa saya penempatannya seperti ini? Yang pertama, tangkringan panjang ini fungsinya sudah pasti selain untuk hinggap burungnya, untuk makan dan minum gitu ya, untuk mempermudah si lovebird ini makan dan minum. Dan untuk tangkringan di atas supaya lebih mempermudah masuk dalam ke lubang glodok. Nah, yang berikutnya nyambung nih ya dari tangkringan untuk posisi, oh ya, sebelum posisi glodok, di sini saya lebih memberikan saran untuk memakai glodok jati, glodok kayu jati yang seperti ini gitu ya. Kenapa harus glodok kayu jati? Karena yang pasti untuk supaya lebih kuat gitu ya. Seperti yang kalian tahu, burung lovebird ini kalau lihat kayu, waduh, gigit-gigit terus gitu ya. Jadi kalian harus pakai glodok kayu jati yang seperti ini bentuknya. Ini pintu samping dan lubangnya ke depan gitu ya guys. Usahakan yang seperti ini, karena untuk penempatan glodoknya, oke, bentar ya, kita akan ambil dulu. Nah, untuk penempatan glodoknya kalau bisa lubangnya madep ke samping. Kenapa madep ke samping? Supaya saat kita mengganti pakan, mengganti minum, burung lovebird-nya nggak keganggu gitu ya. Kalau madep ke depan, kalau kita ganti minum dan pakannya akan keganggu ya gitu. Itu terutama buat lovebird yang takut manusia gitu, takut orang, yang jarang kelewatan orang gitu ya. Itu wajib ke pinggir gitu, meminimalisir kegagalan pada saat mengeram gitu ya guys. Dan yang berikutnya, kenapa saya saranin beli glodok yang pintu samping dan lubangnya di depan serta posisinya seperti ini, supaya lebih mudah mengeceknya gitu ya. Dan sedikit tips, kalau kalian mau beternak secara berkepanjangan, saya saranin untuk pada saat nelor pertama atau produksi pertama, kalian harus rutinin buka glodok. Saran saya buka glodoknya di
pada saat hari pertama si burung betinanya ada terus di gelodok, kalian cek dulu ya apakah udah ada telur atau belum. Kalau sudah ada telur, nah itu kalian catat ya tanggalnya, pada saat tanggal berapa gitu. Nah, kenapa harus dicatat? Karena di hari kelima saya saranin kalian cek lagi gitu ya si gelodoknya, cek telurnya maksudnya, buka gelodoknya lalu cek telurnya, kalian tinggal center gitu ya guys. Nah, kalau biasanya kalau hari kelima tuh kalau pertil trollnya bakal ada urat-uratnya ya, dan kalau infertil atau gak isi gitu ya, fertil tuh isi, infertil tuh gak isi gitu ya guys. Nah, kalau infertil kalian di hari kelima bisa buang aja gitu ya. Tapi kalau mau aman banget gitu ya, memastikan ini telurnya fertil atau gak fertil, di hari ketujuh aja gitu ya. Tapi saya biasanya supaya mempercepat proses beternak gitu ya, saya cek teropong semua telurnya tuh di hari kelima gitu ya guys. Ini tips kalau kalian mau berternak jangka panjang gitu ya. Nanti saya akan bahas kenapa begini gitu ya. Sekarang saya lanjut lagi membahas gitu ya. Di hari kelima kalian cek gitu ya, sortir itu. Hari kelima tuh hari kalian menyortir telur gitu ya guys. Kalau ada yang infertil kalian buang, kalau infertil semua buang semua gitu ya, supaya lebih cepat bertelur lagi. Kalau fertil baru kalian jangan buang gitu ya, simpan lagi telurnya ke gelodoknya. Lalu tunggu hari ke 24 dan 25. Pastikan lagi, cek lagi gitu ya, apakah sudah ada yang menetas. Kalau sudah ada yang menetas, kalian wajib isi jagung gitu ya. Kalau saya sih semua lobsternya di sini dibiasain makan bonteng gitu ya. Tapi kalau yang belum biasa makan bonteng, saya saranin untuk lolohannya kasih aja jagung gitu ya, jagung mentah, jagung muda mentah. Dan kenapa saya saranin seperti itu? Karena lebih baik pertama gagal gitu, karena kalau dibuka tutup gelodok tuh biasanya gagal tuh ya. Tapi untuk selanjutnya kalau jangka panjang, kalau si lovebird ini sudah terbiasa dibuka tutup, maka nggak akan kundungan gitu ya, nggak akan stres lah lovebird-nya gitu ya. Jadi lebih baik produksi pertama atau kedua gagal dan selanjutnya lancar gitu ya, karena kita bisa dengan enak buka tutup. Kalau burung lovebird-nya sudah gak ini ya, sudah gak aneh gitu dibuka tutup itu bakal, kalau udah sering, udah rutin dibuka tutup, burungnya ini nggak stres gitu ya. Jadi saya saranin kalau kalian mau berternak jangka panjang, lebih baik gagal di produksi pertama dan kedua, dan yang selanjutnya enak gitu. Jadi hari kelima tuh bisa kita sortir troll gitu ya guys. Soalnya kan kenapa? Karena kalau kita gak sortir troll, nanti ketika kita nunggu udah 25 hari, dan ternyata telurnya agak menetas gitu ya, telurnya infertil. Nah disitulah nyesal gitu ya berternak tuh. Jadi saya saranin lah kalau mau jangka panjang, lebih baik gagal produksi pertama atau kedua gitu ya, buka tutup gelodok. Tapi sepengalaman saya hanya produksi pertama saja ya gitu ya, yang agak-agak gagal lah gitu ya, gak netas semuanya gitu ya di buka tutup gelodok tuh. Tapi untuk produksi selanjutnya alhamdulillah hampir semua telur menetas terus gitu ya guys. Dan untuk pemberian pakan di sini saya pakan untuk indukan tuh pemberian pakan yang pertama millet, dan ini ya kalau pakan utamanya millet dan pur 511 atau layar 511 gitu ya, layar yang kecil-kecil. Dan untuk minumnya saya pakai air sumur ya, tapi itu tergantung dari kualitas air sumur kalian gitu ya. Kalau bagus kalian pakai air sumur aja, kalau kurang bagus kalian harus beli air galon isi ulang aja gitu ya, biar lebih steril. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri kalau burung lovebird ini sudah bertelur gitu ya. Untuk pengecekan hari pertama tuh gampang sih sebenarnya. Pada saat kalian terpantau kawin burung lovebird kalian, terus kelihatan ini gitu ya, doyot gitu si perutnya tuh. Dan ketika burung lovebird-nya yang sudah doyot sering di dalam gelodok, itu saatnya kalian mengecek gitu ya, apakah sudah ada telur atau belum. Lalu ketika sudah ada telur kalian catat gitu ya guys, dan tunggu hari kelima sampai ke hari 25 gitu untuk ngecek yang tadi saya jelasin. Dan untuk bersih-bersih kandang terus ganti air gitu ya, untuk bersih-bersih kandang saya lakuin seminggu sekali secara rutin tiap hari Minggu. Dan untuk ganti air saya 5 hari sekali gitu ya. Dan ini situasional sih ya kalau ganti air. Kalau udah kotor walaupun baru 2 hari kalian harus wajib ganti gitu ya kalau untuk beternak tuh. Untuk kebersihan ya tadi ya gitu, saya seminggu sekali karena itu udah cukup, seminggu sekali juga gitu ya guys. Dan kalau masih ada yang masih bingung tentang cara beternak burung lovebird ini, bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar. Dan sebisa mungkin saya akan balas fast respon gitu ya guys. Selamat beternak dan semoga sukses gitu ya. Nantikan konten-konten saya selanjutnya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya gak ketinggalan. Oke, saya Wira Setia dari Dunia Hewan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.